Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, tiada manusia di dunia ini yang bebas dari dosa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dipelihara Allah dari dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dialah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab. Kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan." Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53 hingga 54. Menumpuknya dosa akan membuat jiwa sakit. Jika tak kunjung mendapat obat, ia lama-kelamaan akan sekarat. Tak ada lagi yang berguna jika kemudian ia berujung kematian. Ini sebuah pengingat besar. Jangan-jangan kita sudah menganggap sebuah dosa menjadi biasa. Lantas apa yang harus kita lakukan sebelum ajal benar-benar akan mendatangi kita? Mari simak video ini. Meninggalkan sholat seolah dianggap sebuah rutinitas biasa saja. Membantah orang tua seperti pekerjaan harian tidak ada sesal. Mungkin justru terbersit rasa bangga. Berbuat zina dianggap tanda cinta. Alasannya banyak yang melakukannya. Pria menyukai pria dan wanita berhasrat pada sesama dianggap gaya hidup, seolah memperjuangkannya adalah salah satu nilai kepahlawanan. Apa jadinya jika manusia hidup tanpa aturan? Kerusakan akan merajalela. Bukankah ini yang memang menjadi kekhawatiran para malaikat saat makhluk lemah bernama manusia ditunjuk menjadi khalifah? Fitrah jiwa ingin berada dalam ketentraman. Bagaimana jadinya jika merampas, merampok, memperkosa dibiarkan dengan alasan bebas nilai? Tunggu saja kerusakan besar yang akan segera menyapa. Namun lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala justru mengundang orang-orang yang berbuat dosa untuk datang kepadanya. Allah membuka pintu maaf seluas-luasnya bagi orang yang ingin kembali dan tak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Setiap kita yang beriman sekalipun pasti tidak luput dari dosa-dosa yang terus mengintai. Oleh karena itu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar merupakan kalimat permohonan ampun kepada Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh memohon ampun, dia akan mendapatkan ampunannya. Karena dengan memperbanyak istighfar, bersungguh-sungguh memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, dosa sebanyak apapun akan diampuninya, meskipun setinggi awan di langit maupun sebanyak buih di lautan. Allah juga pasti akan merahmati siapapun hambanya yang selalu bersungguh-sungguh dalam istighfarnya. Dan tahukah bahwa orang yang banyak membaca kalimat thayyibah ini, ia akan mendapatkan keberuntungan. Mungkin ada beberapa dari kita yang selalu gagal dalam usahanya, selalu berat beban hidupnya, sehingga rezeki yang didapat pun belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga salah satu penyebab dosa yang kita perbuat, entah itu secara sadar maupun tidak. Maka beristighfarlah, karena istighfar juga akan menghapuskan dosa-dosa yang menyebabkan tertundanya rezeki seorang hamba. Maka dari itu sahabat muslim, perbanyaklah beristighfar agar kesusahan dalam hidup kita dimudahkan Allah, dan penyebab doa kita tidak terkabulkan salah satunya juga karena dosa dan kemaksiatan yang kita buat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada yaumul hisab, ketika semua orang mendapatkan catatan amalnya, mereka ketakutan saat melihat keburukan demi keburukan yang telah dikerjakannya tercatat rapi dalam buku amalnya. Namun bagi orang yang banyak beristighfar, ia justru bergembira pada hari itu. Rasulullah telah mencontohkan kepada umatnya bahwa beliau selalu beristighfar minimal 70 kali dalam sehari semalam. Bahkan dalam riwayat lain yang disebutkan minimal 100 kali. Padahal dosa-dosa beliau telah dijamin dan diampuni oleh Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Mestinya kita yang banyak dosa dan tidak ada jaminan diampuni, harusnya lebih banyak lagi beristighfar. Para ulama telah memberikan keteladanan yang baik. Mereka bisa beristighfar ribuan kali dalam sehari semalam. Lalu kapan waktu terbaik untuk beristighfar? Pertama, setelah sholat. Khusus untuk zikir dan doa setelah sholat,
Rasulullah mencontohkan beristighfar 3 kali. Kedua, pagi dan petang. Rasulullah mencontohkan untuk membaca Sayyidul Istighfar dalam zikir pagi dan petang. Ini pula yang diamalkan banyak ulama, termasuk dalam Al-Mansurat yang disusun Hasan Al-Banna. Ketiga, waktu sahur sebagaimana firman Allah, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Quran Surah Ali Imran ayat 17. Keempat, setelah menyadari telah berbuat dosa, membaca istighfar di waktu ini harus lebih bersungguh-sungguh karena merupakan bentuk kesungguhan taubat. Kelima, ketika menutup majelis, yakni beristighfar dengan membaca doa kafaratul majelis. Keenam, di waktu-waktu lainnya, sebagaimana nasihat Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar dan di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian itu tidak tahu kapankah ampunan Allah turun. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikian keutamaan istighfar dan fadilahnya jikalau rutin mengamalkannya. Ternyata penyebab doa belum dikabulkan, rezeki yang seret, usaha yang gagal dan hidup selalu dalam kesusahan, bahkan belum diberikan keturunan, penyebab utamanya yakni karena kurangnya beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu dengan mudah mengucapkan kalimat thayyibah ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.